Sekali Bapak Ibu, kamu susunnya dari kitab sucinya Muslim, Pak. Artinya apa? Kita tidak boleh memilih yang tidak ada di sini. Ya. Terus pilihlah yang sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Saya ambil contoh beberapa item yang kadang-kadang itu tidak hanya dilihat usulannya, tapi tidak dilihat syarat dan ketentuannya. Oke. Mas, coba di kamus usulan yang Kecamatan Kelurahan nomor 95 CCTV. Kebetulan saya ini 2021 sebagai sampai 2024 sebagai penyusun kamus usulan, Pak. Jadi saya cukup hafal dan pada saat saya di kecamatan baru ketahuan ternyata banyak hal yang kenapa dicoret, kenapa nggak di ACC itu karena sebagian besar hanya melihat judulnya, tidak melihat syarat dan ketentuannya. Enggak, yang CCTV-nya dulu, Mas. Oke. Bapak Ibu, di sini ada tulisan pengadaan CCTV keamanan lingkungan. Ya. Ini nonton langsung pilih gitu. Tapi Bapak Ibu harus lihat ketentuannya. Satu, di definisi dan ketentuan ini kalau biasanya di kuis-kuis itu ada SKB ya. Syarat dan ketentuan berlaku bintang 3 gitu ya. Penerima wajib RT RW. Yang namanya CCTV lingkungan, keamanan lingkungan itu akan dapat satu set CCTV yang isinya 4 unit kamera. Oke, perhatikan dengan saya. Ini nggak ada Bapak Ibu ya, saya disalahkan. Yang kedua, 1 unit DVR CCTV, DVR ini yang perekamnya Bapak Ibu. Oke, dan LED monitor 24 in. Ini berarti DVD-nya ditampilkan sehingga kelihatan kotak-kotaknya. Berarti ada 4 kotak nanti di layar itu, ya, kayak di DVD itu loh Bapak Ibu. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, perangkat kendali dan penyimpanan DVR dan LED monitor diletakkan di pos kampling garing balai RT garing balai RW atau di ruang publik lainnya yang aman. Pertanyaannya, apakah semua RT ada pos kamplingnya? Kalau dekat, apakah semua RT dekat dengan balai RW-nya? Artinya kalau jenengan mengajukan CCTV harus ada tempatnya. Pak, apa boleh di rumah warga? Tidak boleh. Betul. Boleh pulang Bu kalau sudah bisa. Itu syarat ketiga Bapak Ibu. Sehingga nantinya teman-teman di kelurahan ngedesnya harus begitu dan memastikan. Jangan sampai nanti diokekan terus boleh dikek nang omah. Lihatnya kamera dulu tau gue yang lagi kobong, bocor-bocor, gitu ya. Dia keluar sama siapa? Gitu. Pulang jam berapa? Gitu ya. Itu jadi CCTV mata-mata, padahal dia CCTV lingkungan. Ya. Tuh. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, penerima manfaat RT atau RW wajib membuat pernyataan kesediaan mengelola CCTV selektif. Berarti jangan hanya dipajang saja, serta menyediakan lokasi peletakan set CCTV, berarti harus ada tempatnya, internet dan listrik. Artinya pemerintah kota itu cuma kasih kendaraan off the road, bensinnya ora ono, STNK ini ngurus dewe, pajaknya bayar sendiri. Pada saat panjenengan minta CCTV maka harus tahu ditempatkan di mana kameranya, pakai tiang berarti jenengan nyiapkan tiangnya. Pak, listriknya nyambung kabel listriknya dari mana ya nggak ngerti. Apa dicantolkan PLN saya nggak tahu. Gitu ya. Internetnya gimana Pak? Ya harus mengusahakan sendiri. Artinya Bapak Ibu, dengan seperti ini ada syarat dan ketentuan yang harus dengan penuhi. Dan terakhir, pemeliharaan ditanggung oleh penerima manfaat. Contohnya kita ngomong pelatihan deh. Nah, sorry, contoh Bapak Ibu Pak RT punya warga nih yang punya UMKM ya. Di sini ada nomor 3 klinik bis. Tanganku ini mau obah mulai berubah. Ya. Nomor 3 itu ada klinik bisnis usaha mikro, ada inkubator. Inkubator ini berarti pendampingan dari awal, cara produksi
sampai cara pemasaran terus mandiri baru dilepas. 3 per orang berapa nih? 300.000 ya mas? 300.000, geser ke kiri. Syaratnya ada 2, 1 berKTP Kota Malang, clear, aman. Yang kedua, pengurusan NIB memiliki usaha baru dan usaha dengan risiko rendah. Artinya apa? Harus ngurus NIB. Besok di NIB nomor induk berusaha. Kadang kita lupa harus ono piro 10 pas diusulkan, ternyata tidak ada yang punya NIB. Tidak boleh diusulkan ke Diskopindah Bapak Ibu, mesti dicoret. Syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi. Ini contoh nih, gitu ya. Sekarang opsinya lebih banyak, Nah, sehingga kalau dalam bahasa saya jangan asal usul. Perhatikan syarat dan ketentuannya, definisi. Dan sekali lagi itu pun kenapa saya tetap berharap panjenengan tetap memilih dan memilah sambil memikirkan bagaimana menyelesaikan prioritas menyelesaikan kebutuhan di kewilayahan dalam konteks KRW-an. Ya, baru nanti bicara kewilayahan di kewilayahan. Kolom nomor 2, permasalahan. Jadi ini contoh yang terjadi. Permasalahannya sering banjir di wilayah RT sekian, sering banjir. Maka usulannya adalah gorong-gorong. Oke. Ternyata Bapak Ibu di lokasi tersebut gorong-gorongnya sudah ada. Banjirnya karena banyak sampah yang masuk ke gorong-gorong tersebut. Buntu, betul Bu. Tapi karena banjir, maka pilihannya adalah gorong-gorong usulannya. Padahal seharusnya usulannya adalah jaring sampah, supaya sampah nggak masuk sampai ke gorong-gorong. Nah, itu kenapa? Gorong. Sesuai instruksi. Itu kenapa kami perlu tahu permasalahan utamanya. Sekarang, paving rusak. Ya, itu contoh paving rusak. Pertanyaannya, pavingnya ada di dekat drainase enggak? Jangan-jangan drainasenya bocor nih, lubang nih, air masuk sehingga tanahnya jadi tidak jadi ambles gitu. Pertanyaannya, yang dibutuhkan pavingnya atau drainasenya? Sebentar loh. Nah, itu yang kami perlu tahu Bapak Ibu. Akar masalahnya apa? Gitu ya. Akar masalahnya apa? Ya. Sehingga nanti pada saat memilih usulannya tepat sasaran. Yang banyak terjadi gitu. Masalahnya, permasalahannya A diusulkan B, ternyata sebenarnya masalah A harusnya usulannya C karena berbeda pemahaman. Itu juga yang jadi catatan Bapak Ibu, sehingga nanti mempermudah juga teman-teman untuk melakukan finalisasi. Bisa jadi dengan 3 sekian miliar tahun 2027 ada sampai berapa usulan di Muslim Bangun kita berapa usulannya? 209 ya usulan. Si ngomong siapa tuh gimana? Oh lah kakek toh ketutupan Pak Wari udah ya. Usulnya 79 untuk kelurahan, tapi overall untuk yang diusulkan sampai ke dinas? Sampai ke dinas 120-an. Saya pastikan 2027 bisa 3 kali lipat dari itu. Dan bayangkan kalau jenengan tidak clear dari awal, mau salah kabeh, tidak terakomodir. Bukan tidak terakomodir, tidak bisa tereksekusi. Itu sangat rentan. Nah, betul Bu, Mangeman Bu. Betul. Mangeman temannya makanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu menjadi penekanan. Saya berharap Orolotowo ini adalah lokasi kedua Pramusain Bank pertama. Kelurahan yang lain di kecamatan lain mungkin tidak melakukan ini Bapak Ibu, tapi khusus di Kojen melakukan ini supaya kita lebih berkualitas, dan yang kedua supaya lebih punya manfaat dana yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya menyampaikan ini karena PU sudah mengiyakan, kita saat kami rapat dengan camat,
seluruh camat dan PU terkait dengan RT Bebas siap mendampingi untuk yang butuh pendampingan. Yang mereka seperti dinas panggilan butuh panggil. Cek, oke.